Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ahibati fillah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebentar dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai kajian ini, saya minta uzur, minta maaf karena materi yang seharusnya disampaikan adalah berkaitan dengan Kitabur Riqaq. Itu dalam Sahih Bukhari pembahasan Kitabur Riqaq. Cuman qadarullah tadi malam saya ada urusan, harusnya saya belajar tapi tidak bisa belajar ternyata. Maka daripada saya tidak kajian, tidak bisa menyampaikan, maka insyaallah pada kesempatan ini saya sampaikan materi yang sudah ada di kepala saya. Yang saya sampaikan berkaitan dengan sifat ibadur rahman. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Terlebih dalam pembahasan tersebut sangat penting perlu kita ketahui agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai akhir surat, di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada hamba-hamba yang meskipun mereka hidup di atas muka bumi ini, mereka berjalan di atas muka bumi ini, tapi himmah mereka, orientasi mereka itu adalah akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut memuji mereka dengan pujian setinggi langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut kecuali ini adalah bentuk pujian, kata para ulama, bentuk pujian yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba ibadur rahman, mereka itu di atas muka bumi ini mereka berjalan dengan penuh haunan, dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka berjalan, ada yang mengganggu, ada yang mencaci, mereka tidak balas. Mereka mengatakan qalu salama. Mereka mengatakan selamat untuk kalian, keselamatan bagi kalian. Terus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzi. Para ulama menyebutkan, sebagian ahli tafsir menyebutkan kalau kita belajar bahasa Arab, itu semuanya sifat dari ibadur rahman. Jadi wa ibadur rahman itu mubtada, terus sampai di Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah diberikan balasan al-ghurfah, yaitu surga ar-rafi'ah, surga yang sangat tinggi, bima sabaru, atas kesabaran mereka, wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman, dan mereka mendapatkan sambutan dan penghormatan dan keselamatan dari para malaikat. Jadi dari ayat 63 kalau kita buka surat Al-Furqan sampai ayat 75 atau 74, di situ semua Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman 1, sifat ibadur rahman 2, sifat ibadur rahman 3 dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut surga yang sangat tinggi, ghurfah. Kata ulama itu al-jannatul 'aliyah, itu surga yang sangat tinggi. Oleh karena jamaah semua Allah Subhanahu wa taala,
penting bagi kita bisa memahami sifat-sifat tersebut. Karena alhamdulillah dalam Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan inilah sifat ciri penentuan terhadap suatu kaum. Misalnya coba Allah tidak mengatakan inilah sifat Nabi, atau Allah tidak mengatakan ini adalah para sahabat, atau Allah mengatakan ini adalah para a'immah. Tapi Allah hanya mengatakan berupa sifat-sifat ibadur rahman. Kata para ulama, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita punya potensi untuk bisa menjadi bagian dari ibadur rahman. Kalau seandainya Allah mengatakan ini nabi, maka kita tidak punya kompetensi untuk menjadi nabi. Kecuali misalnya Allah mengatakan ini adalah para sahabat, kita tidak punya potensi untuk menjadi para sahabat. Tapi tatkala Allah mengatakan ini adalah ibadur rahman dan Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat, sebutkan sifat-sifatnya, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya kita masih punya potensi untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yaitu ibadur rahman. Oleh karena jemaah semua umat Allah Subhanahu wa taala, kita bahas ayat demi ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat dari ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka jika berjalan di atas muka bumi ini, mereka hauna. Apa itu hauna nanti kita jelaskan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan tatkala mereka diejek atau diganggu oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salam, keselamatan atas kalian. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Allah mengatakan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Tadi saya sebutkan bahwasanya ibadur rahman adalah pujian bagi hamba-hamba. Apakah yang dimaksud dengan ibadur rahman di sini adalah semua hamba? Karena semua makhluk di atas muka bumi ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama ketika mereka atau mentafsirkan ayat ini, mereka mengatakan ibadur rahman al-ubudiyah, penghambaan itu ada dua. Itu pertama al-ubudiyah yang berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan al-ubudiyah atau penghambaan berkaitan dengan al-uluhiyah, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama yaitu al-ubudiyah berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah semua makhluk di atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang pun di atas muka bumi ini nanti pada hari kiamat mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadur rahman termasuk di sini? Maksudnya menjadi tujuannya kepada ibadur rahman ar-rububiyah, rububiyah? Kata para ulama tidak. Karena orang-orang kafir tidak layak untuk menjadi ibadur rahman. Maka ibadur rahman yang dimaksud di sini bukan semua hamba, bukan penghambaan berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadur rahman di sini berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang mereka hanya menyerahkan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian ibadur rahman ini tertuju kepada mereka, tertuju kepada hamba-hamba yang hanya menyerahkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu hamba yang paling terpuji di atas muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang rasul dan beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedua predikat tersebut adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi sebagai rasul itu pujian, dan dikatakan Nabi sebagai hamba Allah itu pun pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita lihat dalam beberapa kondisi penting Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita bukan dengan rasul, tapi menyebut Nabi kita dengan apa? Hamba
Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Itu memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Peristiwa ini peristiwa yang sangat genting. Bagaimana mungkin ada seseorang bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, turun dan kembali ke Masjidil Haram kurang dari satu malam. Ternyata dalam penyebutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut Nabi kita dengan seorang hamba. Maka kata para ulama, ini pujian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jemaah subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ibadah Rahman di sini adalah hamba-hamba yang benar-benar menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya sebutkan Nabi Muhammad adalah hamba yang paling menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah hamba yang benar-benar menaruh harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang benar-benar manusia yang benar-benar menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita lihat dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya itu apa? Bengkak-bengkak. Dalam riwayat lain sampai kakinya itu pecah-pecah. Ketika Aisyah tanya, "Lima tasna'u dzalika ya Rasulullah?" Kenapa kau melakukan hal itu ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni, dosa-dosa yang lalu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah maksudnya yang paling, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang saya ingin jelaskan di sini bahwasanya ibadah Rahman di sini bukan yang dimaksud adalah semua hamba, karena semua manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun maksud ibadah Rahman di sini adalah hamba-hamba yang mereka hanya menyerahkan peribadatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa ibadur Rahman, masih berkaitan dengan pembahasan ibadah Rahman. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Perhatikan, para ulama membahas kenapa Allah tidak menyebutkan wa ibadullah dan hamba-hamba Allah. Tapi Allah mengganti dengan apa? Ibad ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Karena bisa saja Allah mengganti dengan Allah atau yang lainnya. Para ahli tafsir al-mufassirin mereka menjelaskan bahwasanya sengaja Allah mendatangkan diksi ar-Rahman, ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Kenapa? Karena Allah ingin mengisyaratkan, ingin menegaskan, ingin menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwasanya tatkala kalian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kalian bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu murni rahmat Allah Subhanahu wa taala, murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu pun di antara kalian. Walakin Allah yuzakki man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan siapapun hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu." Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu sesat kecuali hamba-hamba yang aku berikan hidayah kepada dia. Maka ini isyarat ikhwan, ibadur Rahman. Allah mengatakan hamba-hamba yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Ini isyarat bahwasanya tatkala kita bisa salat subuh berjamaah, kita bisa beribadah, menuntut ilmu seperti ini, kita bisa puasa, kita bisa zikir, dan apapun semua itu adalah murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadarkan semua kenikmatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah sifat yang pertama, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan. Dengan haunan. Apa itu haunan? Beragam penafsiran ahli tafsir. Ada yang mengatakan haunan adalah arifq, yaitu dengan kelembutan. Sebagian ulama juga yang mengatakan as-sakinah. As-sakinah artinya tenang. Sebagian juga ulama mengatakan adalah al-waqar, itu berwibawa. Jadi dia jalan dengan penuh ketenangan, penuh kelembutan, dengan berwibawa. Maka sebagian ulama pun mengumpulkan akwal-akwal para ulama ini, pendapat-pendapat para ulama. Ternyata semua pendapat-pendapat tersebut bermuara kepada satu muara, menuju kepada suatu muara, yaitu menunjukkan bahwasanya maksud haunan di sini adalah rendah hati, atau dalam bahasa kita tawadhu. Jadi sifat yang pertama ibadur rahman, yaitu mereka di atas muka bumi ini jika berjalan, mereka berjalan dengan penuh tawadhu terhadap manusia. Dan ayat yang lain seperti ayat ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kau palingkan pipimu itu selain manusia, artinya kau cuek kepada manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau jalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Maka berarti jemaah subhanahu wa ta'ala, sifat pertama ibadur rahman, yaitu dia rendah hati, tawadhu. Siapa yang ingin menjadi ibadur rahman, menjadi bagian dari ibadur rahman, maka hendaknya dia tawadhu. Jadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan berjalan? Kenapa tidak dengan cara berbicara atau yang lainnya? Kata para ulama, ini hanya sebagai permisalan, sebagai contoh. Maksud Allah Subhanahu wa taala, mereka ini jika bermuamalah kepada manusia, mereka tidak sombong. Maksudnya di situ muamalah kepada manusia, mereka tidak sombong. Allah hanya menyebutkan jalannya ini hanya sebagai contoh atau sebagai permisalan. Karena seorang ketika dia sombong, itu pasti nampak dari gaya jalannya, dari gaya berbicaranya, dari gaya tulisannya. Biasanya kelihatan terekspresikan. Karena sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati itu kalau sudah benar, maka terekspresikan, dia akan bermuamalah dengan baik. Tapi kalau hatinya sakit, ada ujub, ada kesombongan dalam diri, pasti terlihat dari dirinya. Maka Nabi, benarlah Allah mengatakan dia jalan itu tidak sombong. Tapi kalau orang yang sombong, hatinya ada penyakit sombong, dia jalan itu pasti akan kelihatan kesombongannya. Mungkin zaman sekarang kita jarang melihat orang jalan kaki. Mungkin sudah ada mobil, sudah ada motor, tapi sekali lagi kesombongan itu nampak, kesombongan itu terlihat. Bisa kita lihat dari gaya tulisan dia, kalau dia komentar, tulis WA, atau kita bisa lihat dari gaya berbicara dia, macam-macam lah. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwasanya jadilah hamba yang tawadhu. Jangan jadi hamba yang sombong. Kalau ingin menjadi hamba yang mendapatkan predikat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hamba yang tawadhu. Dan jamaah semua Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tawadhu, maka tidak ada contoh yang lebih baik melebihi teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat tawadhu. Terkadang beliau pakai baju yang biasa-biasa, terkadang beliau pakai baju yang bagus. Bukan kita melihat hadis beliau pakai baju yang kurang bagus, akhirnya diberikan baju oleh seorang wanita, dikasih baju dan beliau terima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering naik himar. Kata para ulama, himar pada saat itu adalah kendaraan yang paling rendah. Kalau zaman kita kan ada motor, ada mobil, ada pesawat, ada bus, ada sepeda. Dahulu berarti maksudnya kita tuh naik sepeda. Karena kendaraan yang paling rendah zaman sekarang apa? Sepeda. Tapi zaman sekarang sepeda juga mahal-mahal.
20 juta, 30 juta. Tapi Nabi kita SAW di zaman itu ada onta, ada kuda, yang lainnya. Tapi terkadang beliau naik himar. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Di antara bentuk ketawaduan Nabi SAW terkadang gonceng sahabat. Artinya Nabi yang bawa, sahabat yang di belakang. Presiden, bos kita suruh bawa. Nabi kita SAW demikian. Makanya ada risalah yang menyebutkan tentang nama-nama para sahabat yang pernah digonceng oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tawadhu. Di antara bentuk ketawaduan Nabi kalau duduk sama para sahabat biasa seperti biasa. Kalau saya di atas, Nabi SAW duduk bareng di bawah bersama para sahabat. Oleh karenanya kalau ada orang yang baru datang, dia tidak mengenal Nabi SAW, dia bingung mana Nabi, mana para sahabat, tidak bisa membedakan karena tidak ada spesialnya Nabi SAW. Barulah para sahabat punya inisiatif, kita buatkan tempat buat Nabi sehingga kalau ada orang yang baru datang mereka tahu ini Nabi Muhammad SAW. Di antara contohnya juga tatkala Nabi berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, banyak orang-orang Ansar yang belum melihat Nabi SAW. Maka tatkala Nabi muncul dengan Abu Bakar, mereka enggak tahu mana Abu Bakar, mana Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang spesial dari Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala matahari terik, Abu Bakar pun menutupi Nabi dari terikan matahari tersebut. Barulah orang tahu, oh ini Abu Bakar, ini Muhammad SAW. Di antara bentuk ketawaduan, ada seorang datang kepada Nabi, dia gemetar tatkala bicara kepada Nabi SAW. Ya wajar. Kita kalau ketemu sama presiden, gubernur, apapun, kalau kita ngobrol sama dia pasti kita takut, kita ada rasa minimal kita canggung. Maka sama seperti ada seorang dia datang kepada Nabi, dia pun mau ngobrol, dia bicara tapi dia gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawwin alaik, santai. Innama ana ibnu imra'atik ta'kul qadid. Kata dia, saya ini sama dengan kau, sama-sama makan nasi. Kalau bahasa kita seperti itu. Nabi mengatakan, kita ini sama, kita sama-sama makan qadid. Qadid itu kayak gandum yang kering. Kalau bahasa kita sama-sama makan nasi. Enggak usah canggung, biasa aja. Ini bentuk ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau cari teladan, maka carilah teladan yang benar. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat yang pertama dari ibadur rahman yaitu mereka di atas muka bumi ini mereka tawadhu. Mereka bermuamalah dengan orang lain dengan penuh ketawadhuan. Kemudian sifat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang menghina mereka atau mencela mereka, maka dia mengucapkan salama. Salama itu kata-kata yang mendatangkan keselamatan. Seakan-akan dia mengatakan selamatan bagi engkau. Ikhwan fillah, ini sifat harusnya kita praktek di zaman sekarang. Harus benar-benar kita praktek di zaman sekarang. Karena kita lihat betapa banyak orang yang tidak tahu. Ketika dia melihat antum mungkin dalam keadaan yang benar, kemudian dia caci, dia hina, macam-macam. Udah enggak usah digubris. Tidak usah digubris. Ingat ini firman ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tatkala mereka atau orang ibadur rahman mereka dihina, dicaci, diganggu, dia cuma mengatakan salama. Kata para ulama seperti Syekh Amir Bajad hafizallah taala, seakan-akan dia mengatakan begini, kau ngomong apa? Udah selamat begitu. Ada orang jalan dia caci kita, udah selamat. Selamat buat kau. Kata para ulama ini lebih selamat dari diri kita. Lebih selamat. Tatkala kita tahu dia orang bodoh, kita balas, pertama tidak bermanfaat. Yang kedua akan mengeluarkan energi. Kita keluar pikiran. Kemudian ketiga, terkadang kita balasnya itu lebih. Ya tidak. Misalnya contoh, ada orang mengatakan, brengsek. Dia mengatakan pada kita demikian. Biasanya kalau kita balas kita bilang, ente brengsek, ente bejat. Biasanya begitu. Lebih. Kalau kita balas yang semisal boleh tidak? Boleh.
tapi biasanya kita balasnya lebih. Habis brengsek terus bejat. Maka mending kita nggak usah balas. Mending kita biarin, kita maafkan. Sekali lagi kita balik lihat contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahish. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang suka berkata-kata kotor atau berkata-kata jorok. Walam yujzi bisayyi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membalas keburukan. Kalau ada keburukan beliau tidak balas. Walakin ya'fu wa yasfah. Tapi beliau lebih memilih untuk memaafkan dan berlapang dada. Dalam riwayat yang lain Nabi Aisyah mengatakan, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad." Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas gangguan yang tertuju pada dirinya. Artinya secara person ada yang ganggu Nabi, fisik Nabi, beliau tidak pernah balas. Hatta tuntaha hurumatullah, sampai kehormatan Allah itu yang diganggu, syariat Allah yang diejek, yang diganggu, fayantaqimu lillah. Barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membalas. Itu pun balasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diejek, kita bukan balas karena Allah, kita balas untuk diri kita. Ini tidak. Misalnya antum pakai jenggot diganggu, kita belanya bela diri kita. Terus kita terkadang begitu, bukan bela Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih aman, lebih tenang dan lebih berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diganggu oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang tidak tahu, tidak mengerti, belum tahu ilmunya. Sudah kita diam, kita maafkan, itu lebih selamat dan lebih mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun harus memang benar-benar harus membalas, kita jelaskan dengan secukupnya. Jangan seperti ada orang-orang yang mereka seperti tidak mau diganggu. Dikritik sedikit, buka pers, jelaskan begini. Tidak mau diganggu. Padahal para ulama kita yang mereka kibar, orang-orang yang berilmu, mereka pun dikritik tapi mereka biasa-biasa aja. Ada sebagian orang disenggol dikit, keluar sana sini begini. Senggol dikit, keluar buka pers, buka media begini. Enggak begitu juga. Tidak perlu seperti itu. Orang diganggu biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diejek, diganggu, dihina, bahkan dilempar sampai berdarah-darah. Beliau biasa aja. Artinya ini saya sampaikan bahwasanya terkadang tidak perlu kita membalas. Itu lebih selamat ketika orang mencaci kita dan kita tahu kita berada di atas jalan yang benar, sudah kita maafkan. Ikut Nabi ya'fu wa yasfah. Nabi lebih memilih memaafkan dan lebih berlapang dada. Dalam suatu kesempatan ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan "Sam alaik." Seakan-akan mereka ingin menyelintir assalamualaikum. Mereka mengatakan apa? Assam. Assam itu artinya celaka wahai kau Muhammad. Nabi cukup balas wa'alaikum. Demikian juga kalian wahai orang-orang Yahudi. Jadi ini balasannya setimpal. Jadi kalau mau balas dengan yang setimpal, yang sama, tapi lebih baik kita memaafkan. Itu lebih tenang, lebih membersihkan hati kita. Maka sifat yang pertama tadi kita sebutkan bahwa ibadur rahman mereka tawadhu kepada orang ketika bermuamalah. Yang kedua, kalau ada orang yang ganggu, dia diam. Berarti kita simpulkan dua sifat ini adalah tidak ganggu orang. Kemudian yang kedua, kalau diganggu berarti sabar. Tidak ganggu orang, tapi kalau diganggu dia sabar dan lebih memilih memaafkan. Kemudian sifat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ibadur rahman adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka sujjadan wa qiyam. Itu dengan bersujud dan berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka melakukan salat malam. Ini ciri ibadur rahman. Siapa ingin jadi ibadur rahman, maka dia harus melaksanakan salat malam. Dan inilah benar ciri-ciri orang-orang saleh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya kalian melakukan salat malam karena itu adalah da'bu as-salihin qablakum. Itu adalah jalan orang-orang saleh sebelum
kalian. Ingin jadi ibadur rahman, ingin menjadi orang saleh, sempatkan salat malam. Ikhwan, ketika Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang melakukan salat malam di malam hari, bukan maksudnya kita ini penuhi malam kita dengan salat malam full. Enggak begitu. Ana khawatir tatkala kita dengar ini perintahkan untuk melaksanakan salat malam di malam hari, kita termancet dalam diri kita, berarti salat malamnya panjang-panjang. Bisa semalam full, setengah malam atau yang lainnya. Kata para ulama tidak demikian. Tergantung kemampuan seorang. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan man shalla rak'atain atau aktsar ba'da al-isya, barang siapa yang salat 2 rakaat atau lebih setelah salat isya, faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman, maka orang ini sudah dianggap telah menghidupkan malamnya dengan salat malam. Berarti tidak mesti kita jalan satu malam, enggak. 2 rakaat, 3 rakaat itu sudah termasuk menghidupkan malam hari dengan melaksanakan salat malam. Tapi apakah kita mau 2 rakaat terus sepanjang hidup kita? Enggak. Artinya maksudnya kalau kita belum terbiasa, ya kita habis salat isya langsung, kalau belum bisa bangun subuh, salat isya langsung salat witir. Enggak masalah. Nanti kita coba lagi besok salat malam lagi 2-3 rakaat. Nanti besok lagi tunda, kita salat nanti bangun sekarang subuh jam 5 kurang, kita bangun setengah 5, kita sholat. Artinya di sini saya ingin sampaikan tidak sampai harus panjang, tidak harus sekali sholat langsung 1 jam, sekali sholat 2 jam atau 3 jam, enggak. Kita belajar dari pelan-pelan. Bukankah Nabi SAW mengatakan amalan terbaik itu yang continue wa in qalla, meskipun sedikit. Dua. Kalau setiap malam kan itu lebih bagus daripada sekali sholat 1 jam tapi 1 bulan libur atau 1 tahun libur. Itu siapa? Kita. Sholat tarawih panjang-panjang, habis Ramadan libur sholat malam. Tahun depan lagi baru sholat malam. Enggak begitu. Lebih mulia kata Nabi sedikit tapi continue. Sehari 2, besok lagi 2. Tapi enggak mungkin kan kita mau 2 terus. Pasti kita akan nambah. Dan itu qadar Allah. Kalau kita bersyukur dan beribadah dengan segitu, nanti Allah akan tambahkan. Kita akan terbiasa untuk menambah ibadah kita. Inilah ikhwan fiddin, sifat yang ketiga, yaitu di malam hari mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik, ikhwan. Di siang hari mereka beribadah dengan apa? Dengan akhlak mereka. Kan berakhlak itu ibadah. Sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kau senyum sama saudaramu itu apa? Sedekah. Maka tatkala kita berakhlak mulia, kita tawadhu sama orang, itu juga ada nilai pahalanya. Antum jangan kira tidak ada pahalanya. Tatkala ada orang ganggu, antum biarin, antum maafkan, antum berlapang dada, itu ada pahalanya. Di pagi hari mereka beribadah dengan akhlak. Di malam hari mereka ngapain? Salat malam. Lihat, pagi hari, siang hari beribadah, malam hari juga beribadah. Hari-harinya penuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat selanjutnya ikhwan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang ibadur rahman, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam." Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Karena azab neraka Allah Subhanahu wa taala itu gharama. Apa itu gharama? Nanti kita jelaskan. Ikhwan fiddin, jamaah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala, lihat. Ini juga menakjubkan. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna adzaba jahannam. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari apa? Azab neraka Jahannam. Kita kembali tadi, kita perhatikan, lihat. Di pagi hari mereka ngapain tadi? Beribadah dengan akhlak. Di malam hari mereka ngapain? Salat malam. Tapi kok masih bisa sempat-sempatnya berdoa takut sama neraka Jahannam? Maksud saya, kalau kita seperti mereka, di pagi hari kita berakhlak baik, di malam hari kita salat malam, biasanya ada muncul ujub. Enggak perlulah
Kita yakin kita masuk surga. Iya tidak? Seakan-akan ada, saya sudah beribadah di pagi hari, malam hari saya juga beribadah. Terkadang kita lupa minta berdoa, lupa perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka jahanam. Tapi orang-orang ibadur rahman ini mereka tidak demikian. Mereka pagi hari beribadah, malam beribadah, tapi masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari neraka jahanam. Ini artinya mereka tidak ujub dengan ibadah mereka. Mereka tidak ujub dengan ibadah mereka. Dan inilah ciri-ciri orang saleh, ciri-ciri orang bertakwa, ciri-cirinya orang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Para ulama. Mereka takut sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah Subhanahu wa taala, kita perlu berdoa kepada Allah. Sering-sering berdoa minta dijauhkan azab neraka jahanam dan juga kita minta surga Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan tatkala kita mungkin sudah keasyikan ibadah, kita pokoknya sudah asik ibadah, akhirnya kita lupa bahwasanya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lupa, kita merasa aman. Kita pasti begini terus. Tak khawatirkannya ujub. Kemudian kita lalai, kita lupa minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari adab neraka jahanam. Maka contohlah ibadur rahman. Mereka selain beribadah, mereka juga khawatir sama diri mereka. Jadi di tengah-tengah ada raja, ada khauf. Mereka berharap pahala, berharap surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga khauf, takut sama diri mereka. Jangan-jangan amalan solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal soleh, enggak ada yang jamin amalan soleh kita diterima. Belum ada yang jamin. Kita cuma bisa berharap dan penuh rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan mereka berdoa untuk berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Kenapa? Inna adzabaha kana gharam. Karena adab Allah Subhanahu wa taala, adab neraka itu gharam. Apa makna gharam? Banyak aqwal di para mufassirin dan inilah kelebihan dari tafsir. Dalam buku-buku tafsir disebut dengan khilaf at-tanawwu, yaitu khilaf-khilaf yang beragam. Artinya mereka saling melengkapi. Ini beda dengan khilaf yang terjadi dalam buku-buku fikih atau buku-buku akidah. Biasanya namanya khilaf tadad, itu khilaf yang saling berbenturan. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah. Tapi kalau dalam buku-buku tafsir biasanya namanya khilaf at-tanawwu, yaitu khilaf yang beragam, saling melengkapi, tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Maka seperti firman ini, gharam, inna adzabaha kana gharamah. Kata para ulama yang satunya, sebagian pendapat mengatakan gharam maksudnya asyadid, maksudnya adalah adab yang sangat keras, adab yang sangat keras. Dan benar memang adab neraka adalah adab sangat keras. Sebagian ulama pendapat yang kedua mengatakan gharam itu mulazimun li ahli nar la yufariquhum. Maksudnya apa? Neraka jahanam itu kalau sudah dimasuki seseorang, dia nggak bakalan keluar. Maksudnya dia akan dipeluk seerat-eratnya. Kita kalau di dunia ini misalnya kita dipukul sama orang atau kita diadab, kita masih bisa menghindar sedikit-sedikit. Kita masih bisa menghindar sedikit-sedikit, kapan kita bisa kabur sedikit-sedikit. Tapi kalau neraka jahanam udah nggak bisa. Kalau udah masuk, maka dia akan keluar nggak bisa, karena dia akan dipeluk dengan neraka jahanam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mereka itu ingin keluar dari neraka jahanam, wa ma hum bikharijin minha, tapi mereka tidak bisa keluar. Wa lahum adzabun muqim, mereka mendapatkan azab yang sangat kekal. Jadi dua-duanya benar. Gharam adalah asyaddul azab, azab yang sangat keras. Pendapat yang lain mengatakan mulazim, azabnya itu benar-benar melekat kepada orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh neraka jahanam itu adalah sa'at mustaqar, seburuk-buruk tempat mustaqar dan seburuk-buruk tempat muqama. Apa itu mustaqar? Apa itu muqama? Kata para ulama, ada perbedaan di antara keduanya, mustaqar dan muqamah. Itu kalau dalam bahasa kita sama-sama tempat tinggal. Tapi kata para ulama, mustaqar ini maksudnya tempat tinggal yang sementara.
tempat tinggal sementara. Muqamah itu tempat tinggal yang kekal. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang muslim kalau dia pelaku dosa, pelaku maksiat, selama dia punya keimanan dalam hatinya meskipun sedikit, maka pada ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Tapi sebelum masuk surga, dia transit dulu. Dia transit kemana? Ke neraka Jahannam. Maka orang-orang seperti ini dikatakan dalam neraka mereka jadilah neraka sebagai mustaqar, tempat singgah bagi mereka. Dan inilah seburuk-buruk tempat singgah. Adapun muqamah, tempat yang kekal, maka ini bagi orang-orang kufur, orang-orang yang mereka musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka akan menjadi tempat yang kekal bagi mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat singgah, yaitu bagi orang-orang mukmin yang mereka singgah di neraka Jahannam, wa sa'at muqama, yaitu seburuk-buruk tempat yang kekal bagi orang-orang kafir. Maka ikhwan, tatkala kita dengar ayat ini, jangan sampai salah seorang di antara kita mengatakan, apa-apalah saya di neraka dulu sebentar. Ada tidak orang mengatakan begitu? Gak apa-apalah. Gak mungkin saya ini orang apa? Yang banyak dosa. Ya kita dicuci-cuci sedikit gak apa-apalah. Jangan anggap remeh, ikhwan. Dan khawatirnya tatkala kita ngomong begitu, Allah ijabahi. Bahaya. Azab yang paling rendah siapa? Yang mendapatkan azab paling rendah? Abu Thalib. Abu Thalib ini kalau kita bicara tentang neraka, dia neraka paling tinggi. Karena neraka itu darokat. Neraka apa? Darokat itu turun ke bawah. Artinya azab yang paling ringan. Tapi apa azab yang didapatkan oleh Abu Thalib? Tatkala dia diletakkan dalam neraka tersebut, langsung mendidih di kepalanya. Enggak pakai nunggu dulu mati. Biasa kalau kita bakar stik nunggu dulu lama mati, enggak, langsung didih ke otak. Itu azab yang paling rendah. Apakah masih mau coba-coba mengatakan enggak apa-apa, lebih sedikit? Ikhwan, kita bicara di dunia aja. Antum di black tangannya, kemudian dikasih cuka, dikasih jeruk, dikasih apa lagi? Sambal, pedis tidak? Pedis. Mungkin kita susah membayangkan neraka, karena nggak mungkin khayalan kita bisa sampai neraka. Kita lihat di dunia aja seperti itu. Antum disiksa segitu sehari aja, pedih. Dan kalau seorang sudah masuk neraka, kita nggak tahu kita neraka ini berapa lama. 1000 tahun kah? 2000 tahun kah? Maka jangan sekali-sekali mengatakan nggak apa-apa lah saya masuk neraka sedikit, yang penting nanti saya ujungnya masuk surga. Jangan. Kita berharap yang paling tinggi kita masuk neraka, kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu prioritas atau cita-cita tertinggi seorang mukmin. Jangan sampai kita berleha-leha, kita bermaksiat dengan alibi mengatakan ya nggak apa-apa lah, saya memang orang yang begini. Ya, jangan. Takutnya kita tatkala kita berorientasi demikian, Allah kabulkan, dan ini sangat berbahaya. Ikhwan fillah, jamaah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat selanjutnya, yaitu sifat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu." Mereka orang-orang ibadur rahman, tatkala mereka berinfak, lam yusrifu, tidak berlebihan. Wa lam yaqturu, dan juga tidak kekurangan. Tidak berkurang. Wa kana baina dzalika qawama. Dan infak mereka itu di tengah-tengah, artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Para ulama tatkala mereka membahas ayat ini, mereka mengatakan bahwa infak di sini adalah infak yang sunnah, infak yang sunnah atau infak yang mubah, bukan infak yang wajib. Karena kalau infak yang wajib, sebesar apapun harus dikeluarkan. Bukan juga infak haram. Karena infak sedikit apapun kalau haram tidak boleh dikeluarkan. Maka yang dimaksud infak di sini adalah infak yang mubah atau infak yang sunnah. Seorang tatkala dia berinfak, dia di tengah-tengah lah. Jangan terlalu berlebihan dan jangan juga terlalu pelit. Nanti ada yang mengatakan,
Ya Ustaz, Abu Bakar berinfak dengan seluruh hartanya. Kenapa kita tidak boleh? Kita jawab, iman antum dengan iman Abu Bakar beda jauh. Bagikan langit dan sumur. Abu Bakar mampu dia menginfakkan semua hartanya. Kita infakkan harta kita, besoknya kita tidak kuat, bisa jadi bunuh diri. Beda. Jangankan kita, seperti Ka'ab pun tidak boleh, diperintahkan oleh Nabi tidak boleh menginfakkan semua hartanya. Ada sebagian sahabat hanya diperintahkan sebagian hartanya yang berinfak. Artinya saya sampaikan maksudnya enggak boleh, kita tidak perlu terlalu berlebihan, tidak perlu terlalu bunuh. Ya infak semampu kita. Kalau kita punya kelebihan harta, kita berikan yang banyak. Tapi kita juga tidak terlalu berlebihan, tidak sampai semuanya akhirnya keluarga kita telantarkan. Kemudian juga tidak boleh juga terlalu pelit. Ada duit tapi infaknya 10.000 padahal duit di ATM juga banyak. Ini juga kesalahan. Kemudian di antara faedah juga lam yakturu wa lam yusrifu, tadi tidak berlebihan, tidak kekurangan. Para ulama menyebutkan ini juga berkaitan dengan keluarga. Artinya kalau kita sudah serahkan infak kita ke keluarga, misalnya kebutuhan keluarga itu misalnya 5 juta lah misalnya. Kita sudah serahkan 5 juta ini yang wajib. Maka kemudian kan ada infak sunnah. Kita berikan istri kita apa, berikan anak kita apa. Kata para ulama, nah infak-infak yang itu tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Saya contoh misalnya, ada sebagian keluarga kalau mau beli barang itu harus beli yang paling mahal. Ada tidak? Ada. Maka kata para ulama, ini bukan ciri ibadur rahman. Beli sesuatu harus beli yang paling mahal. Beli yang paling bagus boleh, tapi beli yang paling mahal enggak. Itu bukan ciri ibadur rahman. Apa itu? Karena itu tidak bermanfaat. Apa itu tidak bermanfaat? Kata para ulama, kita mengeluarkan duit yang banyak tapi dapat manfaat cuman sedikit. Contohnya, beli tas 500 juta cuman bisa isi oncom. Sedikit kecil. Rugi. Itu namanya buang-buang duit, israf. Maka toh kalaupun kita harus keluarkan duit infak sama istri buat anak, tidak perlu berlebihan, secukupnya. Beli sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Karena kalau kita berlebihan, satu ini mubazir, berlebihan, tabzir. Pun yang kedua, itu adalah bukan dari ciri-ciri ibadur rahman. Padahal kita ingin jadi hamba-hamba yang mendapatkan predikat ibadur rahman. Doa Nabi pernah berdoa, was'alukal qasda fil faqr wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu kondisi di tengah-tengah antara kefakiran dan kekayaan. Kemudian sifat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka la ibadur rahman, itu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa tanpa haknya. Wa la yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan mereka itu yang melakukan tadi syirik, kemudian membunuh, berzina, yalqa athama, mereka akan mendapatkan atham. Di ayat ini, ikhwan fillah, kita ambil pelajaran bahwasanya di antara ciri atau sifat ibadur rahman tidak syirik, tidak berzina, tidak membunuh, tidak berzina. Ini maksudnya apa? Mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil bagaimana? Sulit. Kita sebagai manusia tidak bakal mungkin bisa menghindari namanya dosa-dosa kecil. Tapi kita dituntut untuk menghindari dosa-dosa kecil. Kita dituntut untuk menjauhi dosa-dosa besar. Dan seorang kalau dia menjauhi dosa-dosa besar, dia dapat 2 janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka janji pertama kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Kata para ulama, dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Meskipun seorang dia tidak bertobat, tapi dia selalu menjauhi dosa-dosa besar,
maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertobat apalagi? Maka seorang dia menjauhi dosa-dosa besar, janji Allah yang pertama, dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, maka jauhilah dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Cari tahu banyak. Makan riba, makan yang haram, macam-macam banyak. Berzina, membunuh, judi, macam-macam. Itu semua perkara-perkara haram. Barang siapa yang menjauhi semua itu tadi, maka dia mendapat dua janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak, dia akan diampuni dosa-dosanya tanpa bertobat. Saya katakan tanpa bertobat. Yang kedua, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa besar, dia kehilangan dua janji ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Sudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Allah mengatakan mereka orang-orang yang ibadur rahman, yang pertama mereka tidak berbuat syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Kata para ulama, lihat di sini ada dosa-dosa besar tiga berderet. Tapi Allah sebutkan syirik yang paling pertama. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Apa itu syirik? Kita menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berdoa. Berdoa itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minta kepada Allah. Maka tatkala kita minta kepada selain Allah, ini adalah syirik. Kita menyembelih. Ini nyembelih ibadah, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita nyembelih untuk penjaga jembatan fulan, penjaga gunung fulan, maka ini adalah syirik. Kenapa syirik? Syirik dosa paling besar. Karena syirik itu tadi saya katakan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim, kata Allah Subhanahu wa taala, semua syirik itu adalah kezaliman yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengatakan kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an atau sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala disandingkan dosa-dosa, biasanya yang paling disebutkan paling pertama apa? Dosa syirik. Nanti setelah itu baru dosa-dosa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Kemudian wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan sampai kita membunuh. Zaman sekarang nyawa manusia seperti ringan sekali orang hilangkan, maka ini termasuk dosa besar. Wala yasnun, dan janganlah berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, yalqa atham, dia akan dilemparkan ke atham. Apa itu atham? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya atham itu ya nama neraka. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya atham itu adalah nama sebuah lembah di neraka Jahannam. Jadi di neraka itu macam-macam. Enggak cuma satu macam, beragam. Ada yang diadab dengan ini macam-macam. Contohnya seperti asam. Di antara orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, asam itu nama lembah, dia akan dilemparkan ke dalam lembah namanya asam. Seperti dalam ayat yang lain Allah mengatakan saurhiquhu sa'uda. Ada hamba-hamba orang-orang kafir yang mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Naik daki ke atas bukit. Ketika naik jatuh, naik lagi, naik jatuh, naik lagi. Begitu terus bertahun-tahun, ribuan tahun, selama-lamanya disiksa seperti itu. Nah, orang tadi di antara contoh azab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu yalqa athama. Dia akan dilemparkan ke dalam lembah dalam neraka yang namanya atham. Kemudian Allah mengatakan yudha'af lahul adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang masuk dalam neraka jahanam orang-orang kafir, yudha'af lahul adzab, maka azabnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan mereka dalam neraka kekal muhana, dan dalam keadaan terhina. Ini berbicara tentang orang-orang kafir. Orang kafir tatkala mereka masuk neraka jahanam sudah enggak bisa keluar. Kemudian tatkala mereka berharap apa? Azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ringankan. Bahkan Allah
dobelkan, Allah lebihkan. Karena Allah mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasakanlah dan tidaklah kami tambahkan kepada kalian kecuali tambahan apa? Azab. Jadi kalau orang neraka enggak ada berharap namanya apa? Kekurangan. Enggak ada berharap namanya azabnya diringankan. Oleh karenanya para ahli kubur mereka itu sudah tatkala wafat, mereka sudah melihat neraka-neraka mereka. Maka orang-orang yang saleh, yang beramal saleh, dia pengen cepat ditegakkan kiamat. Kenapa? Dia pengen masuk ke dalam surganya. Tapi kalau orang-orang kafir, mereka enggak mau buru-buru kiamat. Kenapa? Dia tahu azab neraka itu sangat berat. Meskipun dia diadab di liang kubur dan azabnya juga pedih, tapi dia tahu ini lebih ringan daripada tatkala dia nanti masuk ke dalam neraka Jahannam. Fadzuqu falan azidakum illa adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasakanlah azab neraka Jahannam dan tidaklah kami tambahkan kepada kalian kecuali azab yang berat. Kemudian Allah mengatakan wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal neraka Jahannam dalam keadaan muhana. Muhana itu apa? Dalam kondisi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, azab beda, kemudian kehinaan juga beda. Jadi dua hal yang berbeda. Azab itu sendiri, kehinaan itu sendiri. Azab tadi kita jelaskan, dia mungkin dicambuk, dipukul, dilempar dalam neraka, macam-macam. Tapi muhana, kehinaan, ini beda sendiri. Di antara bentuk kehinaan itu penghuni surga, penghuni neraka, dia itu ngelihat kenikmatan neraka Jahannam. Itu kan kehinaan. Dia lagi sedang disiksa, dia lihat orang-orang penghuni surga sedang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kata para ulama, ketika mereka di neraka, orang-orang kafir, mereka melihat sembahan mereka juga di neraka. Bagaimana mereka pernah menyembah patung, menyembah macam-macam. Ternyata sembahan mereka itu semua juga di dalam neraka. Yang selama ini mereka puja-pujakan di atas muka bumi, ternyata pujian mereka itu, pujaan mereka juga termasuk dalam neraka Jahannam. Yang lebih hina lagi, ternyata yang mereka selama ini sembah, misalnya mereka sembah patung, menyembah dewa fulan, dewa macam-macam, ternyata sembahan-sembahan tersebut nanti pada hari kiamat berlepas diri kepada mereka. Ini ngeri. Ya tidak? Kalau kita bilang saya ikut dia, ternyata di hari kiamat enggak, ente bukan dari bagian saya. Ini kan bentuk kehinaan. Kemudian juga di antara bentuk kehinaannya itu orang-orang yang riya. Orang-orang riya yang dia beribadat bukan murni kepada Allah, dia berdoa, mungkin salat cari muka sama tetangganya, cari muka sama siapapun itu manusia, maka Allah mengatakan pada hari kiamat, kau minta sana pahalamu sama orang-orang yang dulu kau riya kepada mereka. Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jaza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, kau pergi sana kepada orang-orang yang dahulu kau riya kepada mereka, minta pahala kalian kepada mereka. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehinaan itu bagian dari azab. Tapi kehinaan ini maksudnya berbeda dengan azab. Kalau azab mungkin berkaitan dengan kepedihan, dicambuk, dilempar, dipukul, tapi kehinaan bagian dari sisi psikologi. Ini mengerikan ketika orang sudah masuk ke dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu bisa diperbaiki. Bagaimana caranya? Illa man taba wa amana wa amila salihan. Itu ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah akan ubah keburukan-keburukan dia itu menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwan, ini ayat yang memberikan harapan kepada kita. Tatkala kita tahu kita ini banyak dosa, mungkin dulu kita belum hijrah, kita banyak dosa. Ingat ayat ini, Allah mengatakan masih ada kesempatan. Caranya gimana? Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Itu dengan taubat, tentu dengan taubat yang nasuha, kemudian dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan beramal saleh. Lihat balasannya, perhatikan. Allah mengatakan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ubah keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Allah akan ubah keburukan menjadi kebaikan. Sebagian ulama mengatakan Allah akan ubah kebiasaan dia. Artinya
Di dunia dulu dia sering melakukan maksiat. Ketika dia berubah, maka Allah pun ubah kebiasaan dia. Yang tadinya melakukan maksiat, mungkin Allah akan ubah kebiasaan dia menjadi kebaikan. Sebagian ulama enggak. Mereka memahami sesuai zahir hadis, zahir ayat. Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, itu Allah benar-benar akan ubah dosa-dosa dia yang dulu Allah ubah menjadi apa? Pahala. Saya ulang, ketika orang dia bertobat, maka Allah mengatakan dosa-dosa dia yang dulu Allah akan ubah jadi kebaikan. Apa dalilnya? Dalam Sahih Muslim, kalau tidak salah dalam Sahih Bukhari, ada seorang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini pun sudah ketakutan. Dia tahu dia banyak dosa, macam-macam lah banyak dosa. Dia udah gemetar. Maka Allah pun mengatakan, tampakkan kepada dia dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa besarnya simpan dulu. Dosa-dosa besarnya simpan dulu, jangan ditampakkan. Tampakkan dosa-dosa kecil. Maka ditampakkanlah di depan dia dosa-dosa kecil yang sangat banyak. Dia udah ketakutan. Dalam hati dia mungkin saya binasa pada hari ini. Ternyata mungkin karena kebaikan dia, mungkin dia bertobat atau dia mungkin ikhlas ketika beribadah. Allah pun ubah semua dosa-dosa kecilnya jadi pahala. Padahal tadi dia lihat dosa semuanya, udah ketakutan. Ternyata Allah ubah semua dosa itu jadi apa? Pahala bagi dia. Tatkala dia tahu semua dosa-dosanya itu berubah jadi pahala, dia mengatakan, ya Allah, mana dosa-dosa besar saya? Saya dulu pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini. Dia ingin dosa-dosa besarnya ditampakkan di depan dia, sehingga Allah pun ubah dosa-dosa besarnya jadi apa? Kebaikan. Ini dalil yang menunjukkan maksudnya dosa-dosa bisa berubah jadi pahala bagi seseorang, tapi syaratnya tadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, wa amila amalan salihan. Dia penuhi sisa umurnya dengan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Tatkala ada orang tua, mungkin dia banyak dosa dulu waktu masih muda, hidupnya habis dengan sia-sia, dia datang kepada Fudail, ya Fudail, kondisi saya begini, famal hilah, apa solusinya? Kata Fudail, tuhsin fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Kau berbuat baik di sisa umurmu. Kau sekarang sudah 60 tahun, pada sisa umurmu kau berbuat baik. Yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Maka dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta ma madha wa ma baqi. Tapi kalau kau masih berbuat kesalahan, masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat di sisa umurmu saat ini, ukhidta ma madha wa ma baqi. Kau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Kuncinya bertobat dan beramal saleh, kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Sudah. Inilah ikhwan fillah yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa sifat lagi, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kejahilan saya, kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.